Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namun sebelum kita mulai, marilah kita membaca ta'awudz dan basmalah terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita langsung di sini akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu pada Iqra jilid 4 di halaman ke-30. Di sini kita akan melancarkan bacaan-bacaan huruf hijaiyah yang sudah kita pelajari pada halaman-halaman sebelumnya. Nanti di sini metode kita baca dulu satu kali, selanjutnya kita uraikan dulu, mana yang harus dibaca panjang dan mana yang harus dibaca pendek. Dan selanjutnya nanti kita baca, kita ulangi sebanyak 2 kali. Kita langsung masuk saja, kita baca dengan pelan-pelan, kita masuk ke huruf-huruf hijaiyahnya. Langsung saja di sini kita baca dulu, baru nanti kita uraikan mana yang harus dibaca panjang. Kita mulai. In ata'tumuhum. Kita uraikan dulu. In, huruf nun kalau bersukun sama dengan bacanya huruf N, perlu diingat. Kita lanjutkan. In ata', huruf Ain yang bersukun ini harus kita alirkan. Tumu, huruf mim dibaca panjang dengan panjang 2 harokat. Karena huruf mim ini huruf mim yang berdhamah u bertemu dengan huruf waw sukun. Hum, huruf mim sukun, cara bacanya sama dengan huruf M. Kita baca, kita ulangi sebanyak 2 kali saja. Mari kita mulai. In ata'tumuhum. Kita ulangi sekali lagi. In ata'tumuhum. Kita lanjutkan ke sebelahnya. Kita baca dulu sebanyak 1 kali, baru nanti kita uraikan. Kita mulai. Wa yaqbiduna aydiyahum. Kita uraikan dulu. Wa huruf qaf harus kita pantulkan karena ini adalah bacaan qalqalah. Bibu, huruf bod yang berdhamah u ini bertemu dengan huruf waw sukun harus kita baca panjang dengan panjang 2 harokat. Na'ai, di sini ada bacaan lin, harus kita lembutkan karena huruf alif yang berfathah a ini bertemu dengan huruf ya sukun. Aidiyahum, huruf mim sukun, cara bacanya sama dengan huruf M. Kita baca sebanyak 2 kali. Mari kita mulai. Wa yaqbiduna aydiyahum. Kita ulangi. Wa yaqbiduna aydiyahum.
aydiyahum. Kita lanjutkan ke bawah. Langsung saja kita baca sebanyak 1 kali. Kita mulai. Wa ajlib alaihim. Kita uraikan dulu. Wa huruf jim yang bersukun ini harus kita pantulkan karena ini adalah bacaan qalqalah. Wa ajlib. Huruf ba juga harus kita pantulkan karena ini adalah bacaan qalqalah juga. Alaihim. Huruf lam yang berfathah a ini bertemu dengan huruf ya sukun harus kita lembutkan karena ini adalah bacaan lain. Mari kita baca sebanyak 2 kali saja. Mari kita mulai, kita baca dengan pelan-pelan. Kita mulai. Wa ajlib alaihim. Kita ulangi. Wa ajlib alaihim. Kita lanjutkan ke sebelahnya. Langsung saja di sini kita baca dulu. Kita mulai. Wa khailika wa rajilika. Kita uraikan dulu. Wa khai. Huruf kha yang berfathah a ini bertemu dengan huruf ya sukun harus kita lembutkan karena ini adalah bacaan lin atau bacaan lain. Wa khailika. Semuanya nanti di sini kita baca pendek. Dan di sini harus kita lembutkan karena di sini adalah bacaan lin atau bacaan lain. Huruf kha yang berfathah a bertemu dengan huruf ya sukun. Mari kita baca sebanyak 2 kali saja. Mari kita mulai. Wa khailika wa rajilika. Kita ulangi. Wa khailika wa rajilika. Kita lanjutkan ke bawah. Mari kita baca dulu sebanyak 1 kali. Mari kita mulai. Qausaini au adna. Kita uraikan dulu. Huruf qaf yang berfathah a ini bertemu dengan huruf waw sukun harus kita lembutkan karena ini adalah bacaan lain. Saini. Huruf sin yang berfathah a bertemu dengan huruf ya sukun harus kita lembutkan juga karena ini adalah bacaan lain. Kita lanjutkan. Au. Di sini ada bacaan lain juga, huruf alif yang berfathah a bertemu dengan huruf waw sukun. Ada. Huruf dal yang bersukun ini harus kita pantulkan karena ini adalah bacaan qalqalah. Adna. Huruf nun harus dibaca panjang dengan panjang 2 harokat karena huruf nun di atasnya ada huruf alif kecil yang berdiri tegak lurus. Mari kita baca sebanyak 2 kali saja. Mari kita mulai. Qausaini au adna. Kita ulangi. Qausaini au adna. Kita lanjutkan ke sebelahnya.
Kita baca dulu sebanyak 1 kali. Mari kita mulai. Walaqad ra'ahu. Kita uraikan dulu. Walaqad. Huruf dal yang bersukun ini harus kita pantulkan karena ini adalah bacaan qalqalah. Ra'a. Huruf alif harus kita baca panjang dengan panjang 2 harokat karena di atasnya ada huruf alif kecil yang berdiri tegak lurus. Ra'ahu. Kita baca dulu sebanyak 2 kali. Kita baca dengan pelan-pelan. Mari kita mulai. Walaqad ra'ahu. Kita ulangi sekali lagi. Walaqad ra'ahu. Kita lanjutkan ke bawah. Kita baca dulu sebanyak 1 kali. Mari kita mulai. Wa an aqim wajhaka. Kita uraikan dulu. Wa an. Di sini huruf nun sukun. Cara bacanya sama dengan huruf n. Karena nanti setelah huruf nun sukun ini ada huruf alif dibaca idhar. Jadi huruf nun sukunnya ini huruf nun dibaca terang atau jelas. Wa an aqim. Huruf mim sukun sama dengan cara bacanya huruf m. Waj. Huruf jim yang bersukun ini harus kita pantulkan karena ini adalah bacaan qalqalah. Wajhaka. Kita uraikan dulu. Kita baca sebanyak 2 kali. Mari kita mulai. Wa an aqim wajhaka. Kita ulangi sekali lagi. Wa an aqim wajhaka. Kita lanjutkan ke sebelahnya. Kita baca dulu sebanyak 1 kali. Mari kita mulai. Kita baca dengan pelan-pelan. Bi'ijlin hanizin. Kita uraikan dulu. Bi'ij. Huruf jim yang bersukun ini harus kita pantulkan karena ini adalah bacaan qalqalah. Bi'ijlin. Huruf lam yang berkasroh tanwin ini karena bertemu dengan huruf h, jadi huruf lam yang berkasroh tanwin ini tanwinnya harus kita baca terang atau jelas karena ini adalah bacaan idhar. Hani. Huruf nun ini kita baca panjang dengan panjang 2 harokat karena huruf nun yang berkasroh i ini bertemu dengan huruf ya sukun. Hanizin. Kita baca dulu sebanyak 2 kali. Kita baca dengan pelan-pelan. Mari kita mulai. Bi'ijlin hanizin. Kita ulangi sekali lagi. Bi'ijlin hanizin. Kita lanjutkan ke bawah. Kita baca dulu sebanyak 1 kali. Mari kita mulai. Wa huwa yut'imu wa la yut'am.
amu. Kita uraikan dulu. Wa huwa yuta. Huruf po yang bersukun ini harus kita pantulkan karena ini adalah bacaan qalqalah. Wa huwa yut'imu wala. Huruf lam yang berfathah a ini bertemu dengan huruf alif yang tidak berharokat, maka huruf lam dibaca panjang dengan panjang 2 harokat. Wala yuta. Huruf to yang bersukun ini harus kita pantulkan karena ini adalah bacaan qalqalah. Wala yuta'amu. Kita baca dulu sebanyak 2 kali. Mari kita mulai. Wa huwa yut'imu wa la yut'amu. Kita ulangi sekali lagi. Wa huwa yut'imu wa la yut'amu. Kita lanjutkan ke sebelahnya. Kita baca dulu sebanyak 1 kali, baru nanti kita uraikan. Mari kita mulai. Ij'alu bidha'atahum. Kita uraikan dulu. Huruf jim yang bersukun ini harus kita pantulkan karena ini adalah bacaan qalqalah. Ij'alu. Huruf lam yang berdhamah u ini bertemu dengan huruf waw sukun harus kita baca panjang dengan panjang 2 harokat, dan huruf alifnya ini kita anggap tidak ada. Bidha. Huruf bod dibaca panjang dengan panjang 2 harokat karena huruf bod yang berfathah a ini bertemu dengan huruf alif yang tidak berharokat. Atahum. Huruf mim yang bersukun ini cara bacanya sama dengan huruf m. Mari kita baca sebanyak 2 kali saja. Mari kita mulai. Ij'alu bidha'atahum. Kita ulangi sekali lagi. Ij'alu bidha'atahum. Kita lanjutkan ke bawah. Mari kita baca dulu sebanyak 1 kali. Mari kita mulai. Udkhuluha bisalamin. Kita uraikan dulu. Huruf dal yang bersukun ini harus kita pantulkan karena ini adalah bacaan qalqalah. Khulu. Huruf lam yang berdhamah u ini harus kita baca panjang dengan panjang 2 harokat karena huruf lam ini, huruf lam yang berdhamah u bertemu dengan huruf waw sukun. Ha. Huruf h dibaca panjang dengan panjang 2 harokat karena huruf h yang berfathah a ini bertemu dengan huruf alif yang tidak berharokat. Bisala. Huruf lam yang di atasnya ada huruf alif kecil yang berdiri tegak lurus, maka dibaca panjang dengan panjang 2 harokat. Mari kita baca dulu sebanyak 2 kali. Kita ulangi sebanyak 2 kali. Kita baca dengan pelan-pelan. Mari kita mulai. Udkhuluha bisalamin. Kita ulangi sekali lagi. Udkhuluha
bisalamin. Kita lanjutkan ke sebelahnya. Mari kita baca dulu sebanyak 1 kali. Mari kita mulai. Wala taqum ala qabrihi. Kita uraikan dulu. Wala, huruf lam yang berfathah a ini bertemu dengan huruf alif yang tidak berharokat, maka huruf lam dibaca panjang dengan panjang 2 harokat. taqum, taqum. Huruf mim yang bersukun ini cara bacanya sama dengan huruf M. Ala, Huruf lam dibaca panjang dengan panjang 2 harokat karena di atasnya ada huruf alif kecil yang berdiri tegak lurus. qab, Huruf ba kita pantulkan karena huruf ba yang bersukun ini adalah bacaan qalqalah. qabrihi. Huruf H dibaca panjang dengan panjang 2 harokat karena di bawahnya ada huruf alif kecil yang berdiri tegak lurus. Mari kita baca sebanyak 2 kali. Kita baca dengan pelan-pelan saja. Mari kita mulai. Wala taqum ala qabrihi. Kita ulangi sekali lagi. Wala taqum ala qabrihi. Kita lanjutkan ke bawah. Kita baca dulu sebanyak 1 kali. Kita baca dengan pelan-pelan. Mari kita mulai. Fabada'a bi aw'iyatihim. Kita baca, kita uraikan. Fabada'a bi Huruf alif yang berfathah a ini bertemu dengan huruf waw sukun, maka kita lembutkan karena ini adalah bacaan layin. iyatihim. Huruf mim sukun cara bacanya sama dengan huruf M. Kita baca sebanyak 2 kali saja. Mari kita mulai. Fabada'a bi aw'iyatihim. Kita ulangi sekali lagi. Fabada'a bi aw'iyatihim. Kita lanjutkan ke sebelahnya. Kita baca dulu sebanyak 1 kali. Mari kita mulai. Khalaqna zawjaini. Kita uraikan dulu. Khalaq. Huruf qaf yang bersukun ini harus kita pantulkan karena ini adalah bacaan qalqalah. Kita ulangi. Khalaqna. Huruf nun dibaca panjang dengan panjang 2 harokat karena huruf nun ini, huruf nun yang berfathah a bertemu dengan huruf alif yang tidak berharokat. Zau. Huruf zain yang berfathah a bertemu dengan huruf waw sukun harus kita lembutkan karena ini adalah bacaan layin. Jai. Huruf jim yang berfathah a bertemu dengan huruf ya sukun harus kita lembutkan juga karena ini adalah bacaan lin atau bacaan lain. Jaini. Mari kita baca sebanyak 2 kali saja. Kita baca dengan pelan-pelan. Mari kita mulai. Khalaqna zawjaini. Kita ulangi sekali lagi.
khalaqna zawjaini. Saudara-saudaraku yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini ada tulisan bagus, tetap ulangilah sehingga tidak ada yang keliru lagi. Barulah EBTA. EBTA yaitu evaluasi belajar tahap akhir. Jadi di sini saudara-saudaraku, untuk memperlancar harus diulang-ulang sendiri sampai lancar bacaannya. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih telah berkunjung channel kami. Semoga channel kami ini dapat bermanfaat dan dapat membantu saudara-saudaraku dalam belajar mengaji, dan semoga saudara-saudaraku tetap istiqomah dan dimudahkan dalam belajar mengajinya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.